Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'as sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'di wan nahdoh. Pertama-tama, yang paling utama dan memang harus diutamakan, tiada kata yang pantas diucapkan oleh kedua belah bibir kita kecuali ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang, 9 planet tanpa gantungan, serta hamparan lautan penuh dengan karang. Kedua kalinya, solawat dan salam kepada buah hati Aminah, darah daging Abdullah. Beliaulah pertahanan kota Mekah, kaki tangan kota Madinah. Beliau yang rela bermandikan darah, berhujankan anak panah, hanya ingin menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Beliaulah sang revolusioner dunia, yakhrujuh minadz zulumati ilan nur, yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, salah satu misi Islam datang untuk mengangkat derajat seorang perempuan. Pada zaman Nabi, kesetaraan antara kaum laki-laki dan perempuan telah diberikan. Bahasa kesetaraan ini sudah sangat tepat digunakan, karena setara tidak harus sama, adil tidak harus rata. Ada beberapa pekerjaan atau fungsi-fungsi yang diemban oleh kaum perempuan yang mustahil dilakukan oleh laki-laki, seperti melahirkan, menyusui, dan lain sebagainya. Sebaliknya, ada beberapa pekerjaan atau fungsi-fungsi yang diemban atau dipikul oleh laki-laki yang saya tidak bisa berkata mustahil bagi perempuan, akan tetapi berat untuk dilakukan. Ini berarti kesetaraan harus saling melengkapi. Jika salah satunya tiada, maka kita bisa mengibaratkan seperti kapal tanpa layar, ibarat gitar tanpa senar, ibarat malam tanpa bulan. Maka kesetaraan harus saling berjalan beriringan dan saling berbagi peran. Kita bisa belajar dari Ummul Mukminin Siti Khadijah dan Siti Aisyah radhiyallahu anhumah. Beliau berdualah perempuan yang diberikan kesempatan untuk bergerak di ranah go public, tidak hanya bergerak di ranah domestik. Kita mengenal sosok Siti Khadijah. Beliau perempuan yang pertama kali memeluk Islam. Khadijah seorang saudagar kaya yang bisa dikatakan sebagai businesswoman. Segala yang ia miliki ia berikan kepada Nabi Muhammad untuk kepentingan dakwah Islam. Ada Siti Aisyah. Kita sangat berhutang jasa kepada beliau karena Aisyah lah yang mendokumentasikan hadis-hadis tentang perempuan yang manfaatnya kita rasakan hingga saat ini. Berkat semangatnya untuk terus menimba ilmu dengan kecerdasan dan intelektualnya yang ia miliki, menjadikannya satu-satunya perempuan perawi hadis. Ini menggambarkan bahwa posisi perempuan memiliki peranan dan kedudukan yang sangat penting untuk sebuah peradaban. Dari Timur Tengah kita tarik ke Indonesia. Kita memiliki salah satu tokoh perempuan hebat dalam dunia pendidikan, yaitu Nyai Khairiyah Hasyim Asy'ari. Yang tak lain, beliau adalah putri kedua dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sang pelopor Nahdlatul Ulama. Kiprah Nyai Khairiyah Hasyim Asy'ari dalam dunia pendidikan sangat luar biasa. Beliau mendirikan pondok pesantren putri yang terletak di Jombang dengan memiliki ciri khas yang jarang kita temui di pesantren yang lain. Beliau menerapkan pembelajaran ilmu falak. Kiprah beliau dalam memperjuangkan hak-hak kaum perempuan agar merasakan pendidikan setara dengan laki-laki. Karena dalam satu hadis disebutkan, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Wajib hukumnya mencari ilmu bagi muslim laki-laki maupun perempuan. Dengan perpindahan Nyai Khairiyah ke kota Mekah pada waktu itu,
tak lantas membuat semangatnya surut untuk terus memperjuangkan pendidikan bagi kaum perempuan, sehingga beliau mendirikan satu pesantren putri atau lilbanat pertama kali di tanah Arab. Walaupun pada waktu itu beliau didebat oleh para muftih di sana. Lalu apa jawaban beliau? Jika Anda paham akan konsep wahadzal baladil amin, bahwa Islam harus membawa keamanan dan kedamaian bagi suatu negara, maka Anda jangan lupa Rasulullah membuat variabel baladil amin dengan menyatakan al-mar'atu imadul bilad, wanita sebagai tiang negara. Idza saluhat saluhal bilad, jika baik wanitanya maka baik pula negaranya. Wa idza fasadat fasadal bilad, jika hancur wanitanya maka rusaklah negaranya. Karena variabelnya adalah perempuan sebagai tiang negara, maka menjadi wajib hukumnya mendidik seorang perempuan, karena nasib suatu bangsa terdapat di tangan perempuan. Oleh karena itu, kita sebagai perempuan pewaris tunggal yang akan melanjutkan kiprah Nyai Khairiyah dalam dunia pendidikan untuk melahirkan generasi perempuan Nahdlatul Ulama dengan melalui pembelajaran zikir, fikir, dan amal soleh, yaitu pembelajaran kolbu, IQ, dan perilaku, agar terbentuk perempuan yang unggul dalam mutu serta santun dalam berperilaku. Sebab nasib baik buruknya suatu bangsa dan damainya negara tergantung kepada wanitanya. Maka kita bingkai perdamaian dengan pendidikan melalui peran perempuan, karena pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia takkan bisa bertahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.